Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Christine Pandriani, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Cilegon. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan praktik baik pendampingan pembelajaran sebagai bentuk implementasi gerak lintas SMP 8 pada mata pelajaran IPS kelas 8 yang diampu oleh Ibu Arni Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut jadwal yang tertera di observasi, Bu Ani kan akan melakukan observasi nih. Jadi sebelum kita melakukan observasi di hari yang sudah disepakati, rencana Bu Ani ke depan untuk perencanaannya seperti apa? Untuk observasi kami hari Selasa Bu di kelas 8M. Bu, rencananya mau menggait guru-guru mapel lain gitu Bu, yang mungkin relevan dengan pelajaran atau materi perdagangan internasional. Sebelumnya sudah dikomunikasikan mata pelajaran apa yang kira-kira menjadi relevan dengan pembelajaran yang akan diterapkan? Sudah Bu, tapi ya hanya sekedar bertanya aja Ani. Ya kira-kira nih Bu Ani, mata pelajaran apa yang akan dijadikan mitra di pembelajaran? Yang pertama itu rencananya ada informatika Bu, Siap. terkait digitalisasi ya Bu ya. Kemudian matematika Bu, bagaimana mengkonvers dolar menjadi rupiah, dan yang terakhir itu bahasa Inggris. Jadi karena perdagangan internasional ada istilah-istilah internasionalnya. Karena ini berkaitan dengan mata pelajaran yang tidak hanya satu ya Bu Ani. Karena kalau sebelum kita observasi, besok kita ngobrol dulu dengan teman-teman yang Fatmapel ini ya. Boleh. Apalagi yang menurut saya dengar dari cerita Bu Ani bahwa dengan menggandeng Fatmapel ini kita akan terimplementasikan pembelajaran digitalnya. Kemudian kalau matematikanya kita akan menggandeng operasinya, sedangkan di bahasa Inggris berarti kan literasi. Nah ini sangat sesuai sekali nih Bu Ani dengan konsep gerak lintas SMP 8. Kita jadi selaras nih. Nanti kita jadwalkan, insya Allah besok kali ya. Sebelum kita observasi di kelas di minggu depan, kita coba discuss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu aktivitas ibu dan bapak semua terkait diundang di forum Hari Belajar Bersama. Pada kesempatan ini sebelum teman-teman ibu dan bapak dikumpulkan di sini, saya sudah berbicara dengan Bu Ani pada saat beliau mau melakukan observasi nanti di kelas. Diskusi yang saya temukan dengan Bu Ani keras sekali dengan kaitan ketercapaian raport pendidikan SMP 8, di mana pada poin kemampuan literasi di definisi capaian ada indikator yang masih jauh di bawah, termasuk pada kemampuan peserta didik dalam menemukan mengambil informasi yang eksplisit dia. Kemudian di matematika juga terdapat kompetensi numerasi terkait peserta didik hanya memiliki kemampuan dasar matematika yang terbatas. Ketertarikan saya mengkaitkan cerita Bu Arni yang akan berbicara dari hati ke hati dengan teman-teman semua, termasuk digitalisasinya ya Pak Nasruddin, bahwa beliau ingin mengangkat materi perdagangan internasional betul Badi, nah yang akan mengajak kemitraan dengan bahasa Inggris, matematika dan informatika. Nah pada saat cerita Bu Arni di observasi, saya sedikit membuka laboratorium pendidikan, ternyata bagus nih idenya. Coba Bu Arni diceritakan terlebih dahulu. Observasi ini Ani mengambil materi perdagangan internasional. Karena luas karena internasional, yang pertama kali dituju adalah bahasa Inggris. Kita ada kesulitan untuk mengucapkan bahasa Inggris, jadi Ani tadi Miss Lydia gitu. Ada nggak sih Miss gitu di pelajaran bahasa Inggris yang sesuai gitu dengan perdagangan internasional? Dalam perdagangan internasional ada kurs mata uang asing, sehingga Ani mempelajari juga budaya di matematika, di mana merubah dolar menjadi rupiah. Kemudian Bu, untuk informatikanya anak untuk membuat buah desain assessment gitu Bu. Jadi si anak sendiri yang membuat asesmennya, membuat game edukatif. Berarti sebelum kita discuss observasi, Bu Ani sebelumnya sudah ngobrol dulu kan dengan teman-teman semua ya. Nah pada saat ini dikumpulkan karena dari kesimpulan yang Bu Ani sampaikan ke saya pada saat sebelum observasi kemarin, ternyata keterkaitannya hanya bisa digandeng dengan bahasa Inggris. Coba Bu Lydia, keterkaitan materi Bu Ani dengan bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris cara membaca ya, atau penyebutan gitu ya, how to pronunciate. Nah di situ kebetulan di materi saya itu ada reading konteks. Nah pas diambilkan membuatkan kelas 8 misalnya kayak gitu. Jadi saya bilang bisa, karena di konteks itu anak itu langsung bercerita yang memang dia jalani dan dia alami. Nah pada saat saya lihat ada ekspor, impor, kata-kata seperti itu, kemudian letter of credit kayak gitu kan. Nah buat saya oh bisa ini, karena memang itu yang biasa nanti akan dilakukan oleh dia langsung direct gitu loh. Nah tapi awalnya dari pronunciation, dari Kemitraan yang terbangunnya baik dari sisi proses bisa masuk ke, jadi anak-anak di pembelajaran budaya itu akan dikenalkan satu konteks istilah ya berkaitan dengan Bu Ani. Gimana Bu Ani? Iya Bu, karena kan banyak istilah-istilah Inggris ya di dalam perekonomian internasional itu, jadi biar anak terbiasa berbicaranya gitu. Final ya dengan bahasa Inggris. Oke. Berarti sekarang kemitraan dengan matematikanya nih, kan di matematika tadi kan sudah disampaikan Ibu Desri bahwa anak-anak itu masih terbatas, pemahamannya masih terbatas di kemampuan dasar matematika. Tetapi Bu Desri bercerita dengan Bu Ani, kok nih kalau dikaitkan sama materi sekarang di kendalanya gimana? Sebenarnya aku kalau misalnya berkaitan dengan materi dalam kurs ya, untuk kurs itu kebetulan memang materinya itu karena matematika dasar ya, itu harusnya ada di operasi bilangan bulat. Bilangan bulat itu adanya di kelas 7 di semester 1. Berarti di kelas 8 kita tidak bisa menemukan itu gitu. Kalau di kelas 8 kebetulan sebenarnya harusnya udah ke yang level selanjutnya ya Bu. Kira-kira Bu Desri memiliki strategi apa untuk Mungkin ada di tapi semester 1 juga di kelas 8 itu aku masuknya ke sistem sama linear dua variabel kan.
memang ada pembagian itu ada variabel X dan Y itu. Jadi mungkin di X-nya bisa dimasukkan kurs yang dolar itu kan misalnya Berarti recall ingatan siswa lagi kayaknya Bu Ani. Nah, iya paling recall bisa dalam lintas mapel itu, tapi semester sudah kena. Nggak masalah, iya nggak masalah. Cuman kalau yang digital gimana nih Bu Ani? Baik untuk digitalisasi atau dari informatika sendiri kan ada tuh yang namanya tutorial. Tapi untuk saat ini kebanyakan tutorial karena siswa sendiri juga kan kayaknya benar kata Bu Desti itu kemampuan siswa dalam memahaminya ini yang beneran kasarnya itu rada belagu gitu. Mereka sudah sampai di mana? Masih menampilkan data Tapi paling kalau anak-anak menggunakan aplikasi apa enggak? Maksudnya memanfaatkan gitu, nggak usah bikin. mungkin kalau untuk market lah kayaknya bisa. Kan semua bermuara kepada Bu Ani ya Bu, sebagai mau observe apa yang mau mempraktekkan pembelajaran perjalanan internasional. Dan Ada perubahan gitu setelah kolaborasi, ngobrol dan diskusi gitu ya, ada perubahan sedikit. Mungkin ada kan dengan misi dia gitu, tapi tetap merecall dari matematikanya gitu, dan menggunakan aplikasi yang sudah ada. Oke, berarti dari hasil diskusi kita bisa saya buat bahwa tetap walaupun dari sisi demografi tidak bisa include di pola kemitraan yang dibangun oleh Bu Ani rencana pembelajarannya, tetapi teman-teman semua sebagai dasar bahwa kita petani rapor pendidikan SMP 8, kita tuh memang masih memiliki kesulitan di capaian yang tadi saya sebutkan ya, bahwa saat ini itu belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit, sedangkan di numerasinya masih hanya memiliki kemampuan dasar matematika. Pertemuan sebelumnya, kalau kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu capaian pembelajaran di mana dengan tujuan dari pembelajarannya harus digunakan sebagai transportasi penyeberangan ya, atau tempat penyeberangan. Digunakan apa lagi sih? Sudah terlihat bahwa perdagangan internasional itu kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor. Ada cara transaksi, ada kita tahu Wisria. How are you today? Opportunity course. Opportunity course. Open account. Sudah ya, kita belajar bagaimana cara penyebutan istilah-istilah yang ada di perdagangan internasional. Berarti saya apa? Thank you. Oke, beri tepuk tangan. Karena model pembelajaran kita itu berdasar dari masalah atau problem based learning, gunakan Google Lens, silakan di barcode, edukasi, dan sudah dibaca, sudah dipahami dari hasil barcode yang kalian scan. Kita akan membuka belajar tentang apa apa? Kerja. Oke, tuanya siapa? Iya. Kerja. Kalian silakan nanti diskusikan. Oke, waktunya sudah habis, sudah selesai. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dengan plastik tadi. Ada manfaat plastik karena sampainya lama bisa bertahun-tahun, dan itu juga kalau dibakar bisa meningkatkan udara itu asap. Solusi. Ada nggak saran dari kelompok merah untuk mengatasi sampah plastik? Dengan mengurangi pemakaian produk, dengan mengurangi pemakaian plastik, dengan membawa paper bag kemana-mana. Oke, wadah sendiri gitu ya, dan mendaur. Oke Bu Arni, terima kasih ya atas pembelajarannya tadi. Nah, menurut Bu Arni nih gimana perasaannya? Alhamdulillah senang ya Bu ya, terus bersyukur juga udah selesai gitu. Selama pembelajaran tadi kan Bu Arni membangun kemitraannya dengan bahasa Inggris. Nah, menurut Bu Arni nih tingkat keberhasilannya sampai di mana ya? Tadi anak-anak seneng banget ya Bu ya, apalagi ada guru tamu datang gitu, Miss Lydia. Soalnya ceria banget bahasa Inggris mereka gitu, bisa disangka asik pembawaannya. Keberhasilannya 90% berhasil gitu Bu untuk kemitraan ini. Alhamdulillah ya, dan semoga dengan keberhasilan ini akan terus mempertahankan raport pendidikan SMP 8. Amin. Pada saat perjalanan proses pembelajaran tadi nih Bu Arni, kesulitan yang dihadapi di sisi mana? Kesulitannya mungkin karena anak-anak ya Bu ya, karena tadi belajar pengucapannya dulu untuk istilah-istilah internasional dalam perdagangan gitu, baru Arni menjelaskan apa sih itu letter of credit, apa itu bills of change gitu. Jadi anak-anak untuk menyebutkannya hanya menyebutkan saja gitu, belum paham apa sih yang mereka sebutkan. Nah setelahnya baru Arni jelaskan gitu. Oke, artinya Bu Arni memiliki solusi tersendiri untuk mengatasi kesulitan yang terjadi ya. Semoga penerapan pembelajaran perdagangan internasional tadi sebagai salah satu implementasi proyek transformasi kepemimpinan sekolah yang saya rancang terkait tentang gerak lintas SMP 8 di mana Bu Arni menjalin kemitraan dengan bahasa Inggris akan mempertahankan nilai literasi kita. Terima kasih Bu Arni. Sama-sama.